Pemirsa, ada satu penyakit yang menyertai banjir, yakni leptospirosis. Dan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat satu kasus meninggal, namun bukan karena lingkungan banjir, melainkan pertanian. Hingga Maret 2024 terdapat 14 kasus leptospirosis di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Satu orang meninggal, wilayah-wilayah sebaran kasus diantaranya di Kecamatan Prambanan 3 kasus, Cangkringan dan Pakem masing-masing 2 kasus, serta kasus di 6 kecamatan lainnya. Kecamatan tersebut merupakan daerah dengan sebagian besar terdapat lahan pertanian. Dinas Kesehatan Sleman mengatakan terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar petani yang beraktivitas di ladang maupun persawahan memastikan keamanannya. Ya, pemirsa, bukan hanya penyakit penyerta di situasi banjir, namun leptospirosis ini ternyata juga harus diwaspadai di lingkungan persawahan karena bakteri Leptospira mungkin mengkontaminasi. Bagaimana cara mencegahnya dan mengobatinya jika muncul gejala leptospirosis ini? Kita akan bahas bersama Kabirokom dan juga Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Ini ada 14 kasus leptospirosis ya di Sleman. Ada satu orang meninggal dunia disebabkan urin tikus. Tapi dari kasus Sleman ini ternyata penyakit ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi banjir ya Bu ya. Jadi bisa dijelaskan Bu, apa saja kondisi-kondisi yang memungkinkan timbulnya penyakit leptospirosis ini? Ya, jadi leptospirosis ini adalah suatu penyakit ya yang tertular kepada manusia melalui air ataupun juga sampah yang terkontaminasi dari air seni dari tikus ya. Jadi tikus yang terinfeksi daripada leptospira ini, kemudian di air seninya itu mengandung penyakit leptospirosis. Nah, kalau kemudian air seni ini misalnya ya pada waktu banjir kan otomatis ya Manila ya si air itu akan bisa tercampur dengan air seni daripada tikus, ataupun juga kalau kita bekerja di sawah kan mungkin ada di tanah yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi resiko mengapa kemudian seseorang bisa tertular penyakit leptospirosis. Jadi memang kalau kita lihat penyakit leptospirosis ini bukan hanya resiko pada banjir, tapi pada pekerja-pekerja perkebunan, pertanian yang memang artinya di situ banyak lingkungan tikus yang memungkinkan untuk berada di sekitar itu, itulah menyebabkan kemungkinan dia tertular dari leptospirosis ini. Baik, cara penyebarannya dari hewan ke manusia ini melalui kontak apa saja Bu Nadia? Dan kemudian ini bukan hanya disebabkan oleh hewan tikus saja, tapi juga ada anjing dan juga hewan ternak lain yang perlu diwaspadai ya Bu? Ya, memang kontak yang paling sering itu adalah melalui air seni. Jadi memang kalau kita misalnya kulit kita luka atau kulit kita terpapar, kemudian kontak dengan air seni tikus khususnya yang paling banyak adalah hewan yang membawa penyakit leptospirosisnya adalah tikus, itulah menyebabkan kemudian bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tidak memungkinkan untuk hewan yang berdarah panas lainnya ya, mamalia lainnya itu juga bisa membawa penyakit leptospirosis ini seperti babi, sapi ya, itu sangat memungkinkan juga untuk membawa leptospirosis. Tapi dari angka kejadian tikus inilah yang paling banyak membawa penyakit leptospirosis. Ya, Bu Nadia, ini kan ada fase-fase tertentu dari gejalanya ya, dari gejala ringan sampai berat atau gejala sudah kritis, ini bahkan bisa menyerang organ tubuh seperti ginjal. Nah, apa saja gejala yang perlu diwaspadai ini? Ya, jadi penyakit leptospirosis ini ada 3 fase Mbak Nela. Yang pertama kita sebut sebagai fase bubogenik, kedua pneumogenik, dan terakhir septikemia. Nah, yang fase septikemia ini yang paling berbahaya ya, karena kemudian biasanya kita sudah sangat sulit untuk menolong pasien-pasien yang sudah masuk ke dalam kondisi septikemia ini. Jadi kalau di fase awal ini akan muncul gejala demam, menggigil, nyeri sendi ya, kemudian muncul pembesaran kelenjar getah bening ya, misalnya di ketiak, di pangkal paha, ataupun di sekitar leher ya. Tapi paling banyak itu adalah di daerah-daerah tersebut ya. Nah, kalau kita lihat yang tentunya menjadi perhatian kita adalah kalau
kemudian penyakit ini terus masuk kemudian menyebabkan tadi ya fase septikemia, di mana memang dia sudah bakterinya masuk ke dalam berbagai organ dan tentunya menimbulkan berbagai gejala yang berat pada organ-organ kita tadi. Baik, jadi memang perlu diwaspadai untuk gejala atau fase awalnya ini berapa lama Bu? Ada rentang waktukah 2-7 hari atau seperti apa? Ya, kalau demam ini demamnya standar ya, saya rasa dia karena awalnya itu hanya menggigil tapi bisa sampai dengan 7-10 hari ya. Dan ada juga kadang-kadang batuk, diare, jadi memang karena gejala demamnya ini tidak khas ya, sehingga memang kadang-kadang sulit kita membedakan apakah ini flu biasa ataukah penyakit lainnya. Nah, memang kadang-kadang yang mungkin kita lihat adanya permasalahan pada mata merah. Nah, itu yang khas seringkali kita lihat pada penyakit leptospirosis. Demam dan tiba-tiba muncul mata merah itu mungkin yang bisa ditandai oleh masyarakat sebagai tanda-tanda leptospirosis. Apalagi kemudian kalau ada resiko tadi ya, misalnya saat situasi sedang banjir dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ini pada saat yang lebih berat, itu tentunya komplikasi yang dengan kelainan-kelainan ginjal, kemudian ada perdarahan, ada kuning dan sebagainya. Penanganan yang tepat atau tindakan medis yang perlu dilakukan untuk mengobati penyakit ini seperti apa Bu, dan apakah sudah ada vaksinnya untuk mencegahnya? Ya, leptospirosis saat ini belum ada vaksinnya, hanya saja kalau tadi ya pada fase awal atau ringan segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka akan sangat mudah untuk kita bisa menyembuhkan kondisi tersebut. Tapi kalau sudah pada gejala yang ringan, yang berat tadi ya, seperti sudah ada kelainan-kelainan pada ginjal, kemudian juga ada perdarahan, itu juga sulit untuk kita mengembalikan kondisi tersebut. Jadi kalau kita demam 5 hari, paling mudah ya, mungkin nyeri sekali sendi, kemudian ada mata merah, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, jadi penanganan medis yang tepat harus segera dilakukan untuk mencegah penyakit ini semakin kritis sehingga bisa nantinya dikhawatirkan menyerang organ-organ dalam lainnya ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kabirokom dan juga Pelayanan Publik Kemenkes sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan segmen khas Metro Siang, yakni Kelas Siang dengan informasi yang viral beredar di media sosial. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.